Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitria Muntahana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12112411036. Di sini saya akan membacakan sebuah studi kasus yang ada di tugas S6. Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka, dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Soal yang pertama di sini, identifikasikan masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Baik, dalam kasus ini terjadi masalah komunikasi internal yang tidak efektif antara departemen dengan manajemen dan karyawan, sehingga dapat menimbulkan beberapa karyawan yang tidak mengetahui tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga karyawan pun kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka, gitu kan. Dalam kasus ini, karyawan juga tidak, dalam kasus ini tuh tidak ada platform komunikasi terpusat gitu, sehingga karyawan kesulitan mencari informasi terbaru. Itu masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ ini. Terus yang kedua, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Baik, di sini ada dua rencana yang saya ambil. Yang pertama ada diadakannya pertemuan internal secara berkala. Misal, dengan mengadakan rapat di setiap 3 bulan sekali yang di antara departemen, manajemen, dan beberapa karyawan. Yang dimana isi rapat tersebut membahas beberapa perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga tidak adanya miskomunikasi dari departemen manajemen terhadap karyawan, sehingga karyawan pun akan lebih paham dan tidak ada meminimalisir kebingungan di antara karyawan. Terus yang kedua ada diadakannya platform komunikasi terpusat. Maksudnya bagaimana? Jadi perusahaan XYZ ini mengadakan platform yang dimana mudah mudah untuk diakses oleh semua karyawan, oleh departemen, oleh manajemen, bahkan oleh karyawan. Untuk rencana yang kedua ini sangat efektif ya, karena menurut saya platform komunikasi terpusat ini informasi yang diberikan atau perubahan kebijakan terhadap prosedur yang diberikan itu akan lebih tersampaikan secara rata kepada 500 karyawan. Sehingga karyawan tuh akan lebih mudah untuk memahami dan mengetahui informasi terbaru. Itu. Jadi kalau yang pertama itu kan, rencana yang pertama itu kan diadakannya pertemuan secara berkala kan. Sedangkan di sini perusahaan XYZ itu memiliki 500 karyawan, yang dimana tidak akan semuanya 500 karyawan itu datang ke rapat tersebut gitu. Jadi hanya beberapa karyawan saja. Kalau departemen dan manajemen itu harus ada gitu di rapat. Tapi untuk karyawan, 500 karyawan itu agak sulit untuk mengkondisikannya. Nah, untuk cara yang efektifnya itu adalah ya ini,
mengadakan platform komunikasi terpusat. Jadi perusahaan XYZ ini memudahkan akses untuk 500 karyawan ini agar lebih mudah untuk karyawan mencari informasi. Dan lebih efektif juga, karena tidak akan memakan waktu yang banyak. Memakan waktu yang banyak. Jadi karyawan itu dapat mengakses dengan mudah, memahaminya dengan mudah ketika ada informasi terbaru. Gitu. Lalu di sini nomor 3 ada berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Baik, di sini sepertinya saya akan menyarankan, merekomendasikan untuk menyelenggarakan acara penghargaan kepada karyawan terbaik di setiap tahunnya. Yang dimana acara itu tuh menunjukkan apresiasi kepada karyawan terbaik, sehingga karyawan terbaik ini merasa dihargai, diapresiasi oleh perusahaannya, dan memiliki rasa loyalitas gitu. Kekeluargaannya pun dapat dari perusahaan XYZ ini terhadap karyawan. Sehingga ada rasa karyawan itu di mana akan memotivasi karyawan lain juga. Karyawan terbaik ini tuh akan memotivasi karyawan lainnya. Sehingga karyawan lainnya pun akan menjadi, saya harap karyawan yang lainnya pun akan menjadi lebih baik-baik lagi gitu. Ya, seperti itu. Baik, semua sudah terjawab. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.